Halo, salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Tidak ada yang menyangka, dikenal ramah dan baik hati, seorang pria di Tebet, Jakarta Selatan berubah menjadi pembunuh. Membunuh seorang tetangganya dan melukai seorang lain. Polisi menyimpulkan pelaku telah lama menyimpan dendam. Pelaku sakit hati kepada kedua korban lantaran ditagih utang. Bahkan pelaku merencanakan pembunuhan dengan menyiapkan waktu dan alat yang akan digunakan. Lantas, saudara, bagaimana pelaku dapat berubah dan berbuat sejauh itu? Kami akan kupas dalam Gelar Perkara pekan ini. Disinggung utang, nyawa melayang. Korban merupakan pasangan suami istri yang juga merupakan tetangga pelaku. Menurut keterangan saksi, pembunuhan bermula dari rasa sakit hati lantaran pelaku tersinggung dengan cara menagih kedua korban. Sementara polisi berdasarkan penyidikan menyatakan aksi pelaku merupakan pembunuhan berencana. Jurnalis Kompas TV, Karima Anissa, mengulasnya untuk Anda. Karena hutang piutang, yang bersangkutan merasa sakit hati ditagih oleh si korban, ini inisial H, istri dari korban yang meninggal ini, yang mana dikatakan penagihannya itu di depan umum, sehingga si pelaku merasa sakit hati dan merencanakan dari rumah sudah membawa pisau, karena kita tahu bahwa kalau seandainya pisaunya ada di situ mungkin itu kasusnya bisa pembunuhan. Tapi kalau sudah dibawa dari rumah, itu berarti sudah ada perencanaan dari yang bersangkutan. Pasangan suami istri di Tebet, Jakarta Selatan meregang nyawa usai menagih utang kepada tetangganya. Hal ini bermula ketika pasangan suami istri tersebut menagih utang kepada pelaku bernama Edi. Edi merasa bahwa bagaimana cara mereka menagih utang kepadanya tidak benar, karena menurut keterangan beberapa saksi dan juga ketua RT setempat, bahwa pasangan suami istri ini menagih utang kepada Edi ketika Edi baru saja usai bekerja. Tidak hanya itu, bahkan mereka menagih utang kepada Edi di depan rekan-rekan kerjanya Edi. Seorang saksi warga setempat, Nur Hasan, menjelaskan awal mulanya ia mendengar kabar dari warga sekitar adanya pembunuhan. Nur Hasan dan ketua RT kemudian mendatangi lokasi kejadian. Dari keterangannya, Nur Hasan mendapat laporan bahwa pelaku sempat mengunci rumah korban saat melancarkan aksinya dan satu bilah pisau yang sudah disiapkan untuk melukai korban lalu dibuangnya di saluran air dekat lokasi kejadian. Kalau menurut berita yang saya dengar sih, yang pertama itu memang masalah utang piutang. Jadi kedengarannya dia ini yang diutangi ini nagihnya terlalu kasar gitu sampai datang ke tempat kerjaannya. Lalu dia emosi, mungkin dia emosi yang ditagih ini emosi. Lalu kemudian dia mungkin dendam gitu dengan cara bagaimana gitu, dia lalu datang kemari bawa satu kresek plastik gitu, di dalam itu ada satu benda golok gitu atau benda untuk membunuhnya itu. Lalu pintunya dikunci dari dalam. Rencananya mungkin dia dua-duanya mau dihabiskan gitu kali, mungkin dia mau jalan kali gitu. Tapi baru ada orang tahu di sini, warga tahu, lalu dia teriak keluar gitu, sehingga pembunuhnya lari keluar itu. Nur Hasan pun mengatakan antara korban dan pelaku merupakan tetangga dekat. Keduanya sudah puluhan tahun tinggal di lokasi yang sama. Meski pelaku jarang bersosialisasi di sekitaran rumahnya, tetapi pelaku dinilai sebagai seorang yang ramah dan tidak memiliki kepribadian yang mencurigakan. Sebenarnya kedua-duanya alhamdulillah saya kenal dekat. Yang Pak Usup ini, yang korban yang almarhum,
Dia orang baik, sebenarnya orang baik memang dia. Dia kerjaannya ya penjual taman ya, Kak. Setiap hari dia kerja usaha. Kalau istrinya juga baik juga. Memang dia suka nolong orang, suka minjem duit orang yang kebutuhan gitu, suka nolong orang gitu kerjaan gitu kadang-kadang gitu. Kabarnya ini ya Pak, suami istri tersebut ini emang suka minjemin uang ke orang? Iya, karena sekarang itu suka minjemin uang sama orang. Siapa yang butuh dipinjam sama dia gitu. Nggak tahu cara gimana, kita nggak jelas juga gitu ya. Tapi yang jelas sering minjemin orang itu. Dia suka juga nyolong motor, dia ada punya motor juga sini yang suka dia sewa-sewain gitu. Kalau bagi Pak Ustadz ini pelaku ya Pak ya? Iya. Pelaku ini gimana nih Pak sosoknya di sini? Apakah dia baik, pendiam, gimana Pak? Pelaku kalau silat pendiam dia, emang nggak terlalu banyak bicara, kurang gaul di sini, kurang bicara sini, emang dia selalu kebanyakan di luar terus gitu. Emang kalau di sini kurang bergaul gitu. Tapi dia orang baik, nggak ada kelihatan, nggak ada motif-motif pembunuh, seorang pembunuh. Tapi nggak tahu karena emosi atau apa gitu terjadi hal seperti semacam ini gitu. Edi Rinaldi, pelaku pembunuhan pasangan suami istri di Tebet, Jakarta Selatan, telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi meyakini hal ini berdasarkan ditemukannya barang bukti serta keterangan saksi yang melihat seorang pria keluar dari rumah saat terjadinya pembunuhan. Untuk menelusuri kasus lebih lanjut, tim gelar perkara Kompas TV menyambangi Polres Jakarta Selatan. Jadi memang benar Mbak, kami setelah mendapat laporan dari warga tentang ditemukannya adanya orang yang tergeletak di dalam rumah sebanyak 2 orang. Yang pertama yaitu korban yang meninggal dunia dengan inisial MY, umur 61 tahun, dan juga istrinya berinisial H, umur 43 tahun. Pada saat setelah kejadian itu kami langsung turun TKP dan kami melakukan kegiatan olah TKP. Kami polis lain, terus kami menggunakan identifikasi untuk melihat sejauh mana apakah ini ada terjadi tindak pidana ataukah tidak. Hipotesa kami, kesimpulan awal bahwa memang ini adalah merupakan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang. Sehingga kami langsung melakukan pengumpulan alat-alat bukti dan terhadap korban yang masih hidup kami langsung bawa ke rumah sakit untuk dilakukan observasi dan juga perawatan sehingga yang bersangkutan bisa cepat sembuh. Awal mula memang kami melihat di rumah tersebut rumah yang sangat padat, sehingga untuk turun TKP pun kami tidak bisa menggunakan kendaraan roda 4, sehingga kami parkir yang lumayan jauh dan kami jalan kaki. Alat bukti yang ditemukan apa aja Pak ketika mendatangi TKP? Pada saat TKP kami menemukan alat bukti yang bersangkutan itu darah yang tercecer dengan beberapa tusukan di bagian badan korban. Selanjutnya kami juga menemukan satu pisau yang mana pisau ini dibuang oleh pelaku setelah melakukan tindak pidana penganiayaan ini. Kami temukan di selokan yang jauhnya sekitar 20 meter dari TKP kejadian. 2 hari setelah kejadian, polisi menangkap pelaku di kediaman kerabatnya di Bogor, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti yang sudah disita polisi, salah satunya adalah satu bilah pisau yang dipakai pelaku untuk menghabisi korban. Penemuan pisau ini mengindikasikan pelaku sebelumnya telah merencanakan pembunuhan. Atas hal ini, pihak kepolisian kemudian menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana. Setelah melakukan pendeteksian bahwa pelaku inisial adalah ER, kami langsung melakukan konsolidasi, Mbak. Saya sendiri membuat tim yang dipimpin oleh Pak Wakasat untuk terjun langsung ke lapangan. Kami bagi 2, yang untuk di sekitar wilayah TKP itu adalah tanggung jawab saya. Untuk di luar dari wilayah, khususnya di luar wilayah Jakarta, langsung dipegang oleh kendali Pak Wakasat Reskrim.
setelah kami melakukan analisa, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku di daerah Bogor, di mana yang bersangkutan bersembunyi di rumah keluarga, salah satu keluarganya. Ya, memang kami melihat dari hasil penyidikan bahwa yang bersangkutan kronologis awal mula terjadinya peristiwa pidana itu karena hutang piutang. Yang bersangkutan merasa sakit hati ditagih oleh si korban, ini inisial H, istri dari korban yang meninggal ini, yang mana dikatakan penagihannya itu di depan umum, sehingga si pelaku merasa sakit hati dan merencanakan dari rumah sudah membawa pisau, karena kita tahu bahwa kalau seandainya pisaunya ada di situ mungkin itu kasusnya bisa pembunuhan. Tapi kalau sudah dibawa dari rumah itu berarti sudah ada perencanaan dari yang bersangkutan. Sehingga dari penerapan ini kami menggunakan pasal yang maksimal agar terhadap pelaku diancam hukuman yang maksimal, yaitu penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sehari-hari, Edi bekerja sebagai juru parkir di Pasar Raya Tebet. Edi juga dikenal sebagai seseorang yang pendiam namun ramah. Hal ini sesuai dengan keterangan dari para warga bahwa mereka kerap melihat Edi menyapa dan membantu orang yang dikenalnya. Selanjutnya, kita akan simak bersama-sama bagaimana keterangan dan kesaksian dari rekan kerja Edi, sekaligus keterangan dari beberapa pengamat terkait hal ini. Tetap bersama kami di Gelar Perkara.